Halo semua, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Habis. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas soal prediksi SNBT 2024. Oh, tahun ini berarti kan, nggak terkerasa kan, udah sebentar lagi SNBT 2024. Makanya ya jangan lupa disiapin belajarnya ya. Kali ini kita akan membahas seperti biasa untuk subtes atau untuk sub ujian, pengetahuan dan pemahaman umum. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Oke, soal pertama kita pada kali ini kalimat ke-6, berarti langsung kita menuju ke kalimat ke-6 ya. Kamu langsung menemukan di sini penggunaan kata namun. Nah, ini kalau buat kamu yang selalu mantengin video PPU Kakak di GP Media Channel ya. Selalu Kakak bilang ya bahwasanya fungsi kata namun itu dia mewakili pertentangan ya, mewakili suatu fungsi pertentangan. Apalagi temannya namun di pertentangan itu ada tetapi ya. Tambah ini, tetapi tadi ada juga namun ya. Nah, kadang-kadang dia pakai padahal gitu kan. Ya, tapi kamu harus koreksi lagi nih ya. Siapa tahu nanti ada case-case spesial di mana ternyata namunnya bukan pertentangan, tapi sejauh ini namun itu kita pakai buat pertentangan. Perhatikan di sini, baca dulu di sini ya. Kenapa Kak namun itu mewakili suatu fungsi pertentangan? Kamu baca kalimat kelima teman-teman ya. Baca kalimat kelima. Kita baca di kalimat kelima dia bilang apa? Sementara Jimnure dan tikus bulan yang masih ada itu terbatas di Asia Timur tropis dan subtropis Tiongkok, selatan Vietnam, hutan yang selalu hijau. Kalau kalimat keempat tadi ya, landak tersebar di seluruh gurun. Oke, stepa, sabana, dan hutan beriklim sedang di Afrika dan Eurasia. Oke, sementara Jimnure dan tikus bulan tadi bahasa lainnya adalah Galericinae ya. Artinya di kalimat ke-6 yang dimaksud dengan Galericinae itu adalah tikus bulan. Kalimat kelima bilang apa coba? Kalimat kelima bilang tikus bulan Jimnure dan tikus bulan yang masih ada. Oh, dia bilang masih ada ya. Tapi di kalimat ke-6 dia bilang Galericinae atau tikus bulan yang ada saat ini itu masih bersifat peninggalan. Bertentangan nggak kira-kira? Yang ada dan peninggalan bertentangan. Makanya kalimat ke-6 itu mewakili suatu fungsi pertentangan. Kak, kalau kalimat yang B penegasan itu kata-kata khasnya apa Kak? Ya, kita bisa tahu salah satunya adalah bahkan. Ya. Bahkan bla 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 bla, artinya dia lagi berusaha untuk menegaskan suatu kalimat ya dari kalimat sebelumnya. Oke, kalau penguraian itu tandanya adalah kamu akan melihat suatu uraian ya di kalimat tersebut. Apa itu uraian Kak? Uraian itu adalah suatu bentuk kamu akan melihat koma ada banyak, ada satu ya, titik-titik lagi ada dua, tiga. Nah, ini kan namanya uraian ya, ada banyak penguraiannya gitu kan. Kalau percontohan itu kalimat khasnya misalnya ya. Misalnya atau kemudian contohnya gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh kata yang mewakili suatu fungsi percontohan ya. Kalau sebab akibat berarti kamu akan menemukan ada sebab ada akibat di sana ya. Paham ya? Berarti untuk kalimat ke-6 itu adalah fungsi pertentangan karena kamu lihat di sana ada kata namun dan kamu lihat kalimat ke-6 itu dia berusaha untuk mempertentang ide yang ada di kalimat sebelumnya. Ya, makanya jawabannya adalah yang A. Oke? Soal berikutnya, padanan yang tepat untuk istilah penampilan fisik yang terdapat dalam kalimat 2. Oke, kalimat 2 dia bilang apa di sini? Keluarga Erinaceae terdiri dari dua subfamili yang masing-masing memiliki penampilan fisik. Pasti kamu langsung melirik B fisiologi. Padahal fisiologi ini artinya fungsi ya.
fungsi. Jadi kalau kamu, nah makanya kan untuk PPU ini kan namanya pengetahuan umum ya. Makanya kamu diminta untuk banyak-banyak membaca biar seenggaknya kamu tahu nih arti-arti kata atau istilah di berbagai bidang ilmu ya. Fisiologi itu artinya fungsi tubuh ya, fungsi bagian dalamnya. Artinya fisiologi itu bukan fisik, ya bukan fisik. Kalau bentuk fisik itu artinya atau padanan katanya adalah morfologi ya. Morfologi itu artinya kenampakan luar, teman-teman. Ya, kalau fisiologi itu artinya bagian dalam secara fungsional, ya itu bedanya. Berarti kalau penampilan fisik itu lebih tepatnya adalah morfologi. Oke, kalau anatomi artinya hubungan antara satu bagian dengan bagian lain. Dia fokusnya kepada hubungannya gitu ya, antar bagian, misalkan antara ruas jari dengan tangan gitu ya, susunannya bagaimana, nah itu anatomi. Tapi kalau kenampakan fisiknya aja, istilahnya adalah morfologi lebih tepatnya. Oke, untuk soal berikutnya menanyakan tentang kalimat tidak logis dalam teks tersebut. Oke, coba kita baca. Tidak semua landak dengan bulu tajam atau berduri. Nah ya, padahal belum selesai. Coba kita baca lagi ini ya, apakah terlihat belum selesai? Tidak semua landak dengan bulu tajam atau berduri. Aneh nggak sih? Aneh ya, karena dia menggunakan kata dengan di sini ya. Dengan ini teman-teman, dia itu memperpanjang fungsi subjek ya. Harusnya kalau dia ingin kalimat ini logis, jangan pakai dengan, karena kalau begini tidak ada predikat di kalimat ini ya. Tidak ada predikat. Dengan ini kedudukannya di kamus itu dia sebagai partikel ya, sebagai partikel. Artinya dia itu cuman bisa dipakai untuk menghubungkan, tapi tidak bisa berperan sebagai sebuah predikat ya. Artinya kalau kamu bilang tidak semua landak dengan bulu tajam atau berduri, itu tidak ada predikatnya. Biar berpredikat kamu ganti kata dengan ini. Contohnya dengan kata misal memiliki gitu ya. Tidak semua landak memiliki bulu tajam atau berduri. Kalau memiliki itu dia kedudukannya verba ya, sehingga dia bisa menjadi predikat ya. Kalau dengan itu dia tidak bisa menjadi predikat, sehingga kalimat tersebut seakan-akan belum selesai. Tidak semua landak dengan bulu tajam atau berduri, nah tanggung kan, tidak selesai karena dia tidak ada predikatnya ya. Makanya kita harus ganti ini biar dia logis, sehingga yang kalimat yang tidak logis itu adalah kalimat yang satu, teman-teman ya. Nah, untuk latihan kalian di rumah ya, silakan kerjakan soal di atas, dan seperti biasa tuliskan jawaban terbaik kalian di kolom komentar ya. Nanti diskusikan ya jawaban terbaiknya ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video-video prediksi soal berikutnya jangan lupa ya ditonton terus di GP Media Channel. Terima kasih.